terbatas gitu Mas, 1 jam doang ya. Oke. Nah, jadi kali ini aku mau share nih terkait pengenalan teknik menggunakan watercolor ya. Ini, basic sih sebenarnya, basic, jadi semuanya bisa ikut. Ini mungkin kalau teman-teman udah, nyiapin peralatannya seperti cat air atau watercolor, terus kertasnya, dan juga kuas, ini juga nanti bisa ikut demonya ya, teman-teman ya. Nah, perkenalkan, aku Intan Nursabina ya, bisa dipanggil Intan. Nah, aku biasa pakai watercolor ini sejak tahun 2014 nih, teman-teman. Jadi, sudah lumayan lama juga ya. Ini jadi aku hari ini mau sharing terkait watercolor ini. Nah, yuk sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nih sama alat-alatnya. Nah, ini alat utamanya tentu saja watercolor ya, teman-teman ya. Jadi watercolor ini ada yang bentuknya tube ya, yang panjang ini, ada juga yang pen watercolor. Jadi kalau pen watercolor ini bentuknya kayak palet gitu, teman-teman. Kayak apa namanya? Kalau yang suka dandan ya biasanya jadi kayak buat eyeshadow gitu. Nah, kalau yang tube watercolor ini lebih ke apa namanya? Seperti ini. Jadi bentuknya pasta, kayak pasta gigi gitu. Jadi nanti bisa di apa namanya? Langsung ditaruh di palet. Nah, nanti dicampur sedikit air nanti bisa digunakan seperti itu. Nah, lalu kertas. Nah, ini yang penting ya, teman-teman ya. Ketika kita menggunakan watercolor, itu kertasnya harus kertas yang khusus. Nah, kertas watercolor ini jadi didesain khusus ya untuk penggunaan watercolor. Nah, ini di sini tuh ada lapisan apa namanya? Anti anti air, jadi nggak bisa tembus ke belakangnya. Nah, ini penting nih buat teman-teman ketahui di sini di kertas ini itu ada berbagai macam juga nih. Seperti ini ada namanya hot press sama rough nih beda-beda ya. Jadi kalau yang hot press ini lebih ke teksturnya itu seperti HVS tapi lebih tebal gitu. Nah, kalau yang cold press ini lebih bertekstur. Jadi kalau mungkin sudah yang sudah pernah beli gitu ya, dia ada teksturnya tersendiri gitu. Nah, kalau yang rough ini lebih kasar lagi teman-teman. Jadi yang rough ini kayak hampir kayak kertas karton seperti itu. Nah, kalau menggunakan kertas biasa kayak HVS itu ini ya nggak bisa ya teman-teman ya karena nanti akan bocor ke belakangnya. Nah, lalu kuas nih. Kuas juga ada berbagai macam variasinya. Nah, ini contohnya. Ini ada yang round. Round itu seperti ini ya. Jadi kayak kuas pada umumnya ya. Bulat seperti ini. Ada juga yang bentuknya flat. Nah, kalau yang flat ini, nah jadi kotak seperti ini. Ini juga bisa digunakan untuk berbagai macam fungsi ya. Misalnya untuk membuat bunga gitu, kelopak bunga. Terus untuk menguaskan di bidang yang lebih lebar lagi itu bisa menggunakan yang flat wash ini, flat flat kuas yang flat seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini ada contoh-contoh penggunaannya teman-teman ya. Ini yang lebar seperti ini, yang fan ini bisa buat tekstur apa namanya pohon seperti itu. Nih, ini ada ini kelopak bunga, kemudian yang ini yang flat, flat tuh bisa buat apa namanya arsir, jadi efek arsir seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga saya mau cerita juga. Ini ada berbagai macam cat ya, ada cat watercolor yang hari ini kita mau bahas. Nah, kemudian ada juga yang namanya gues. Nah, terus ada juga akrilik, terus ada juga yang namanya cat ini ya, cat minyak ya. Nah, ini sebenarnya secara penggunaannya berbeda-beda nih teman-teman, walaupun yang di ketiga ini nih yang watercolor terus gues sama akrilik itu basicnya air ya, jadi pencampurannya menggunakan air, namun prinsip penggunaannya berbeda nih teman-teman. Nah, ini mungkin nanti kalau teman-teman berminat belajar lebih lanjut nanti bisa ikuti kelas master kelasnya seperti itu. Ini saya singkat aja untuk yang ini. Nah, lalu ini ke tekniknya.
Jadi ada beberapa teknik ya, teknik menggunakan cat air. Nah, ini nanti kita akan lakukan demo, ini mempraktikkan teknik-teknik ini ya. Nah, ini ada yang namanya flat wash. Nah, flat wash ini itu seperti pada umumnya menggunakan cat ya, teman-teman ya. Jadi, misalnya kita mungkin bisa kalau yang sudah punya alat-alatnya, cat air, kuas, dan sebagainya bisa nyoba juga ya. Nah, ini kalau untuk Kak Alma mungkin sambil di spotlight yang ini ya, yang untuk Kak, nggak bisa kalau oh, wait. Oh, oke. Apa oh, ini udah belum? udah kelihatan. Oke. Nah, BTW, ini karena lagi share screen ya, Kak ya. iya Ya iya. nggak apa-apa. Jadi kita bahas dulu deh ya, flat wash. Nah, ini flat wash ini kita kayak gunain biasa kayak kuasnya kita ambil cat airnya gitu ya. Ambil cat airnya kemudian dikuaskan ke kertasnya. Nah, itu namanya flat wash, teman-teman. Nah, ini nanti tergantung kita mau menggunakan catnya, apakah catnya tebal atau tipis. Nah, nanti kita juga belajar itu sedikit ya, sekilas. Nah, lalu kalau graded wash atau variegated wash itu, nah kita menggunakan satu cat, kemudian sebelum catnya mengering, kita tambahkan lagi air atau kita tambahkan lagi warna yang lainnya, seperti itu. Nah, kalau kita tambahkan air, nanti akan membentuk gradasi gitu ya. Jadi dari warna gelap ke lebih terang, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang warna, dua warna yang berbeda itu juga bisa menghasilkan gradasi yang berbeda warna. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada juga namanya teknik wet on wet. Nah, teknik wet on wet itu biasanya digunakan ketika kita menggunakan cat yang masih basah. Nah, kemudian kita tambahkan lagi tuh cat yang masih basah juga. Nah, nanti akan memberikan efek. Nah, kemudian ada yang namanya wet on dry. Nah, wet on dry ini tadi kan ada wet on wet. Ketika cat yang kita kuaskan pertama kali sudah mengiring, terus kita tambahkan lagi cat yang lainnya. Nah, itu akan menghasilkan ini teknik wet on dry ini. Dia lebih lebih apa ya, lebih tebal gitu. Cat sebelumnya kan jadi ini ya, bercampur gitu dengan cat yang sebelumnya. Nah, kalau yang ini itu lebih terpisah gitu, lebih menghasilkan goresan yang baru seperti itu kira-kira. Nah, kalau yang background ini kita kalau ingin menghapus sedikit pigmen dari yang pertama kali kita ini ya, kita kuaskan, terus oh kok kayaknya perlu efek putih gitu ya. Nah, itu kita bisa hapus sedikit demi sedikit ya, teman-teman. Jadi menggunakan kuas langsung gitu. Nah, ini akan mengangkat pigmen yang sebelumnya seperti itu. Nah, terus ada juga yang namanya glazing. Glazing ini jadi eh, apa namanya, cat yang pertama. Nah, kalau sudah kering, kita timpa cat lain lagi. Nah, akan menghasilkan efek ini ya, apa namanya, bertumpuk seperti itu. Nah, ini nanti kita akan latihan juga, apa namanya, membuat garisnya kalau menggunakan kuas seperti apa tekniknya. Nah, kita langsung coba aja ya, teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang sambil mau tanya, silakan ya. Kak, background bisa nggak dilakukan ketika sudah kering? Bisa. Jadi, background itu kalau misalnya sudah kering, kita bisa menggunakan kuas yang agak runcing ya, teman-teman. Ya, misalnya, ya ini kuas yang kita kuaskan ke cat yang sudah kering itu bisa, tapi memang agak sulit sih. Tapi masih bisa dicoba gitu ya. Nah, ini kita coba dulu, apa namanya?
teknik-teknik yang tadi sudah disebutkan. Boleh ya kalau yang sudah punya alat-alat dan bahannya. Nah, ini karena kelasnya sebentar ya, cuma 1 jam, jadi mungkin saya agak cepat-cepat aja ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanyain silahkan aja gitu. Nanti kalau pengen lebih mendalami nanti bisa ikut yang kelas masterclass. Oke, ini misalnya. Nah, ini kita mulai dari tadi yang flat wash ya. Saya kita ambil warna merah misalnya. Nah, ini flat wash. Jadi langsung digoresin ke kertasnya ya. Nah, lalu kalau ini kita bikin dulu kuas yang pertama gitu ya. Nah, terus setelah itu misalnya kita cuci dulu nih kuas yang tadi kita cuci sedikit. Nah, untuk mencucinya teman-teman, jadi jangan apa namanya, biar nggak ngerusak kuas, itu jangan dicelupin sampai ke bawah gitu ya. Jadi di atas permukaan air aja gitu, terus langsung ke tisu. Halo Kak, masih di mute. Halo, Kak Intannya masih di mute Kak. Oh iya, maaf. Oke, maaf ya tadi ada gangguan sedikit sinyalnya nih. Maaf ya teman-teman ya, kita lanjutin. Nah, lalu setelah itu kita pakai air saja tanpa tanpa cat ya. Nah, ini nanti ke bawah. Nah, itu akan menghasilkan gradasi teman-teman. Nah, jadi prinsipnya watercolor ini ya karena dia transparan ya. Jadi ada teknik untuk mengatur seberapa banyak sih air yang digunakan kan cat air. Ketika cat airnya ini kita gunakan tanpa ini ya, tanpa air ya, itu akan menghasilkan warna yang lebih pekat seperti itu. Nah, lalu ketika kita menambahkan air, nah ini akan menghasilkan warna yang lebih transparan. Nah, seperti ini. Nah, jadi semakin prinsipnya menggunakan watercolor, semakin kita tambah airnya, itu akan semakin cair dan itu akan memengaruhi pigmen warna dari watercolor itu sendiri ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau warna yang lebih muda, nah itu bisa ditambahkan air gitu. Tambahkan air nanti
akan menghasilkan warna yang lebih transparan. Ada yang tanya lagi nih, pada dasarnya apakah ada khusus kuas untuk cat air atau enggak? Oh, maksudnya ada kuas khusus cat air apa enggak gitu ya? Nah, kalau kuasnya sendiri sebenarnya, lebih ke kanvas, yaitu ukurannya agak lebih besar ya, misalnya seperti ini. Dan ini biasanya untuk kuas, akrilik atau apa namanya, kalau kita mau mural gitu kan, jadi ini lebih besar. Nah, kalau yang untuk watercolor ini biasanya lebih kecil seperti ini. Tapi ini, nggak cuma khusus watercolor ya, jadi bisa juga digunakan untuk kuas dan juga bisa digunakan untuk akrilik gitu, misalnya yang kecil gitu ya, itu kan buat detailing gitu. Jadi nggak terlalu, apa ya, dikhususkan untuk watercolor seperti itu. Jadi bisa digunain untuk cat apa aja ya sebenarnya. Namun memang, lebih ke fungsinya sih teman-teman. Jadi kalau yang flat itu nanti bentuknya akan datar gitu kan, kalau round ini lebih ke nanti, lebih untuk membuat garis seperti itu. Biasanya pakai kuas merek apa dan ukuran berapa? Kalau merek sih sebenarnya macam-macam ya teman-teman ya, itu tergantung preferensi, namun kalau yang biasa saya gunakan itu, ada merek yang Artomedia, ada juga ini Lira yang biasa ini paling murah sih sepertinya ya, yang kalau dijual di toko alat lukis ini biasanya sih karena pakai bulu sintetis gitu, jadi dia harganya murah, tapi itu bisa digunakan juga kalau teman-teman mau latihan ya. Kalau ukurannya sih bervariasi, ada yang dari yang besar, kemudian yang kecil banget gitu ya, ini besar, macam-macam teman-teman, bisa dipakai sesuai kebutuhan gitu ya. Kalau untuk membuat gradasi warna dengan warna yang beda gimana? Oh ya, kita praktek pakai yang berbeda warna ya. Misalnya misalnya warna merah sama kuning. Warna merah. Nah, terus kita lanjut pakai warna kuning. Nah, sebelum ganti warna kuning, kita cuci dulu ya kuasnya, teman-teman. Nah, terus pakai warna kuning. Nah, jadi warna yang tengah-tengah ini nanti akan berubah menjadi oranye gitu, teman-teman. Ini kan karena masih ini ya, nanti kalau sudah campur ke bawah nih yang warna merahnya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi, kita menggunakan cat yang masih basah, kemudian kita tumbuk lagi dengan cat yang masih basah juga, seperti itu. Nah, ini misalnya warna kuning, kita pakai warna yang terang ya, teman-teman ya. Nah, warna kuning, kemudian lebih gelap seperti hijau nih misalnya ya. Teknik seperti apa? Oh ya, oh belum kok, nanti ini saya jelaskan dulu ya. Kemudian, maksudnya kuasnya lebih lembut. Kalau itu ada juga kuas yang memang pakai bulu hewan, itu yang lebih mahal sih biasanya. Nah, kalau kelembapannya sendiri sih sebenarnya tadi yang pakai bulu hewan itu ya yang mahal ya, otomatis lebih mahal, lebih bagus lah ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, istilahnya ini kan karena sebenarnya itu nggak apa ya, kalau untuk latihan-latihan aja ya, bukan untuk diperjualbelikan, itu nggak ada masalah sih teman-teman gitu. Jadi pakai kuas apapun bisa.
asalkan tadi mengikuti teknik-teknik yang ada. Aduh, ini udah agak kering, mohon maaf. Ini saya ulangin lagi untuk yang wet on wet. Nah, ini kan masih basah nih teman-teman. Nah, terus kita pakai cat yang masih basah juga, misalnya warna hijau. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada, mungkin kalau teman-teman lihat ya di sini. Nah, ini catnya jadi memberikan efek seperti ini, bunga yang mekar gitu ya. Jadi nggak jadi titik-titik. Nah, sedangkan tadi ini kan sudah kering nih yang ini, yang satunya. Terus kita timpa pakai cat ini. Nah, dia lebih, struknya, garisnya itu lebih lebih jelas gitu ya, nggak bleber-bleber seperti itu. Nah, itu bedanya ini tadi yang eh, dry on wet, ini yang wet on wet seperti itu. Ini kering terus ditimpa yang basah, kalau yang ini basah timpa yang basah, seperti itu kira-kira. eh Kalau watercolor merek apa itu sih sebenarnya juga variatif ya. Kalau saya pribadi, saya menggunakan Winsor and Newton, itu emang agak mahal, agak pricey ya. Tapi kalau yang saya rekomendasikan untuk pemula itu, ini bukan ini ya, bukan iklan ya, tapi memang bagus sih ya, saya akui memang bagus. Ini namanya Pentel. Nah, ini Pentel ini warnanya udah komplit ya 24 gitu, tapi ada juga yang 12, ada juga. Nah, ini warnanya sih menurut saya nggak lebay gitu ya, nggak terlalu apa sih namanya, nggak terlalu vibrant gitu. Jadi masih apa sih, masih bisa digunakan eh, buat lukisan yang apa ya, yang natural-natural gitu, seperti itu. Apa nih? Wah, pertanyaannya lumayan banyak ya. Sebentar ya teman-teman ya. Kak, bagaimana cara cuci kuas yang dulu pas dicuci nggak bersih? Soalnya kuasku kebanyakan kayak gitu. Oh, jadi keras gitu ya. Nah, kalau jadi keras itu tergantung kuasnya nih. Kalau kuasnya misalnya itu sebenarnya bisa dicuci lagi ya. eh di apa namanya, di air. Nah, kalau nggak bisa di air, ada namanya cairan, saya agak lupa namanya. Itu cairannya memang untuk membersihkan kuas gitu. Mungkin bisa di searching juga, searching di Topet atau Google ya. Cairan pembersih kuas gitu. Nah, itu bisa melembabkan kuas itu lagi. Jadi yang tadinya keras itu misalnya pakai akrilik mungkin ya, yang tadinya dibuat pakai akrilik itu bisa digunakan pakai cairan itu nih teman-teman. Nah, terus bisa pakai, iya, air panas juga bisa juga. Tapi kalau air panas emang agak ini ya, apa, agak sensitif untuk apa sih namanya, lem lem kuasnya ini sih sebenarnya. Itu ada cairannya sendiri kok teman-teman. Loh Kak, apakah watercolor pensil sama dengan kedua jenis watercolor yang tetap pensil sama dengan kedua jenis water. Oh, jadi yang pensil terus ini ya dikasih air gitu ya. Itu sih sebenarnya apa ya? eh Agak lain dari dua jenis yang saya jelaskan tadi. Itu emang variasi baru sih, teman-teman. Jadi kayak apa, yang pensil warna Faber-Castell itu kan juga bisa ya. Apa namanya? Tapi memang penggunaan yang pensil itu agak agak berbeda gitu dengan teknik-teknik yang sekarang hari ini ya, variasi yang lain lah untuk watercolor seperti itu. Pentel warnanya vibrant banget dan bagus untuk pemula. Oh, ya. Iya, jadi pentel itu termasuk yang oke sih ya, maksudnya ada juga soalnya yang kayak kalau dibandingin pentel sih saya prefer ke pentel, tapi tuh masing-masing preferensi teman-teman juga ya, seperti itu. Nah, terus
Nah, kita coba ini ya teman-teman ya. Tadi yang background, untuk teknik yang background, kita coba dulu. Nah, ini misalnya kita bikin flat wash. Nah, 2 flat wash nih. Jadi nanti kita coba yang satunya kalau masih basah, yang satunya udah kering ya teman-teman ya. Nanti habis saya jelasin ini, kita boleh demo bikin eh, apa namanya, pintu estetik gitu ya. Nah, ini simple kok, nanti bisa teman-teman ikuti juga kalau sudah menyiapkan alat dan bahannya. Nah, ini yang satunya kan masih basah. Nah, terus kita coba ambil pigmennya ya teman-teman ya, menggunakan teknik background yang tadi telah saya jelaskan. Nah, ini jadi kita ambil pigmennya nih teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, terus bisa juga kalau masih basah, kita pakai tisu juga bisa. Misalnya seperti ini. Hmm. Terus sebenarnya ada juga teknik menggunakan ini ya, menggunakan garam. Jadi nanti kalau teman-teman mau coba, boleh juga. Ini kebetulan saya nggak bawa garamnya gitu. Jadi dicampurin di atas pigmen cat airnya ini, jadi nanti menghasilkan efek sendiri gitu teman-teman. Nah, ini kalau background posisi catnya masih basah. Nah, gimana kalau sudah kering? Ini hampir sama aja ya, memang agak lebih susah karena dia sudah mengering, tapi bisa dicoba pelan-pelan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau background tadi. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi, Kak. Untuk yang pemula lebih baik watercolor tube atau watercolor yang padat? Kalau untuk pemula sih saya sarankan menggunakan yang tube terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang tube ini kita bisa bereksperimen untuk pencampuran warnanya teman-teman ya. Jadi dia kan basis bentuknya kan pasta ya, kayak odol gitu. Jadi lebih mudah diaplikasikan seperti itu, dan sebetulnya itu apa ya, juga melatih kita untuk bereksperimen membuat warna sendiri gitu. Jadi misalnya kita mau bikin warna dari warna dasar ya, warna kuning, biru maupun merah, nah itu lebih mudah pakai yang cup seperti ini, seperti itu. Teman-teman mohon maaf ya, itu yang akun satunya out lagi. Ini saya pakai yang sini ya. Mohon maaf. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya.
eh apa namanya, jaringannya jelek banget nih hari ini. Oke, tadi kita lanjut ya. Tadi GSM. Saya biasanya menggunakan kertas yang 300 GSM itu karena tebel ya, karena tebel. Jadi itu kalau kita menggunakan apa namanya, mencampurkan air ke kertas itu berulang-ulang itu nggak gampang melewat-melewat gitu ya. Jadi lebih enak, tapi juga bisa pakai ya, terus biasanya 100 buat latihan. Nanti kalau mau apa, menggunakan untuk karya gitu biasanya yang 300 GSM seperti itu. Oke, demo sekilas ya. Kita bisa. Nah, kalau untuk latihan sih biasanya pakai kertas yang ukurannya kecil aja teman-teman. Biasanya sih saya pakai ukuran A5 seperti itu. Nah, ini kita coba ya. Mungkin kalau ada pensil, bisa pakai pensil dulu. Kita bisa coba bikin. Kalau agak susah ini bikin garis, bisa pakai penggaris. Dan kita bikin kayak pintu pada umumnya ya. Yang setengah lingkaran juga dikasih garis. Nah, kemudian kita bikin alas ininya ya, pintu masuknya bikin bentuk trapesium. Nah, nanti ke kelas yang selanjutnya nih, yang master class, kita bakal eh, belajar bentuk dan juga value bentuk itu ya teman-teman. Gimana sih biar nantinya bisa bentuknya 3D gitu dengan menggunakan watercolor seperti itu. Nah, ini karena kelas saya demo, kita bikin knotnya. Oke. Terus untuk di dalamnya kita bisa bikin ini juga, bisa bikin sedikit pola gitu ya teman-teman ya, kayak pintu pintu biasanya gitu teman-teman, sininya agak melengkung. Nggak apa, nggak usah sama persis ya. Ini kita cuma demo aja gitu. Nah, ini kita sudah bikin sketsanya nih. Nah, lalu kita mau aplikasiin cat airnya nih ke sketsanya. Ini mungkin agak agak pecah nggak ya teman-teman ya? Semoga kelihatan ya. Ini karena jaringannya agak jelek nih, jadi agak pecah gambarnya. Nah, terus bisa pakai warna coklat teman-teman. Nah, kalau misalnya nggak punya warna coklat nih, misalnya cuma punya warna dasar kuning, merah, sama biru, itu bisa bikin warna coklat dari campuran merah sama biru sedikit ya, sama campur sedikit kuning. Kalau misalnya yang udah ada coklat, bisa dipakai langsung. Nah, nanti juga kalau misalnya ikut kelas yang selanjutnya nih, kita bakal belajar juga mencampur warna gitu ya. Nah, ini kita flat wash, teman-teman.
Nah, jadi untuk cat air ini, itu pengaplikasiannya, kalau misalnya ada warna tebal dan juga tipis, itu kita pakai dulu warna yang tipis, teman-teman. Jadi kita banyakin airnya, seperti itu. Semakin banyak air tadi yang saya jelaskan tadi ya, semakin banyak air akan membuat warna yang semakin tipis gitu. Coklat apa namanya? Oh, kalau coklatnya sih saya pakai, ini namanya apa ya? Saya agak lupa. Tapi bebas aja sih teman-teman ya. Warna coklatnya apa? Ini saya pakai brown biasa sih namanya. Nama catnya brown. Ini saya pakai pentel ya. Nah, kita flat wash tadi yang kita udah belajar teman-teman, teknik flat wash kayak gini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Terus yang bagian atasnya, ini kan tadi saya pakai yang kuas flat ya. Kalau teman-teman pakai yang bulat, yang round juga nggak masalah. Yang penting rapi ya teman-teman ya. Nah, lalu saya pakai yang round nih untuk yang bagian atas. Nah, bagian atas ini yang warna coklatnya di pinggirannya aja nih. Bisa coba. Nah, seperti ini. Nah, ini juga untuk membuat garis. Teman-teman yang misalnya baru pakai watercolor ya, itu bisa belajar dengan membuat ini, apa namanya, garis-garis menggunakan kuas gitu. Jadi, biar lebih terlatih. Nah, teman-teman bisa latihan nih membuat garis-garis seperti ini. Nah, kalau untuk garisnya biar runcing gitu ya. Nah, teman-teman cukup menempelkan tas. Nah, seperti itu ditekan aja gitu. Nah, menghasilkan goresan yang lebih gede gitu. Itu. Nah, lalu yang di lantainya ini kita coba pakai warna hitam, tapi kadar airnya agak dibanyakin teman-teman. Jadi nanti warnanya agak tipis gitu. Ini kayak gini, nah berarti itu kurang air teman-teman kalau apa? Kalau kayak gini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Terus di bagian ujungnya ini kita agak tambahkan pigmen catnya ya, agak jadi lebih tebal gitu warnanya. Nah, lalu kita coba bikin apa namanya? Bikin kayak batu bata yang transparan gitu nih teman-teman. Kita pakai warna, kalau saya pakai warna hitam gitu ya. Ini ada warna hitam. Nah, bisa ditaruh di palet dulu. Terus bisa sedikit tambahkan warna biru biar nggak terlalu pekat. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, lalu kita bisa bikin kotakan-kotakan kayak batu bata gitu teman-teman. Nah, kalau pakai round, kuas yang round juga nggak apa-apa, bisa diikuti ya. Misalnya kayak gini nih.
Nah, bisa bikin kotakannya dulu, baru diwarnai di dalamnya. Seperti itu. Ini gini. Nah, kalau pakai flat tadi bisa langsung bikin kotak sendiri gitu. Dan karakter dari watercolor ini sendiri tipis ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau dipertebal itu bisa ditambahkan catnya lagi. Nah, itu prinsipnya kayak berlayar-layar. Jadi ini layar pertama, nanti layar kedua kita tumbuk cat lagi seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, oke. Nah, terus ini kan tadi yang pintunya udah kering nih. Nah, kita bisa pakai teknik tadi dry on wet gitu ya. Jadi yang udah kering itu kita apa namanya tambahkan cat yang masih basah. Tuh. Nah, ini kan udah kering nih. Nah, kita bisa tumbuk pakai warna yang lebih tebal. Nah, tapi syaratnya airnya nggak terlalu banyak ya, teman-teman. Nah, kita bisa bikin detailnya nih, teman-teman. Seperti ini kira-kira. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, terus kita juga bisa bikin pepohonan, bikin daun-daun langsung dengan menggunakan cat air ini, teman-teman. Nah, misalnya ini saya pakai dulu warna kuning nih buat warna paling mudanya ya. Nah, ini kita bisa wash di sekitar pintunya ini, di samping pintu ya. Bisa acak aja ya teman-teman ya, nggak usah harus rapi. Bayangin aja kayak pola pepohonan gitu, pola dedaunan. Nah, biar warnanya tipis, kita banyakin airnya ya teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, terus di layer kedua selanjutnya kita bisa pakai warna hijau yang agak muda gitu ya teman-teman ya. Nah, kita bisa tambahin di sini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi prinsipnya watercolor itu warnanya dari muda ke tua gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang sudah pernah menggunakan akrilik, nah itu warnanya misalnya kita sudah terlanjur memberikan warna yang lebih tua, itu masih tetap bisa ditumbuk dengan warna yang lebih muda. Nah, ini kalau yang watercolor itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya udah terlanjur tua, harus ditimbang warna yang lebih tua lagi seperti itu.
Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini karena waktunya terbatas, jadi kita bikin simpel aja, teman-teman. Nah, terus kita timpal lagi warna yang paling tua, gitu, hijau tua. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi untuk membuat value, membuat biar terbentuk gitu ya, apa namanya, sebuah bendanya itu harus dengan menggunakan berbagai kombinasi warna yang apa namanya, bergradasi seperti ini ya. Jadi dari muda ke tua seperti itu. Ini untuk menunjukkan detailnya, teman. Jadi memang menggunakan watercolor ini butuh kesabaran ya, teman-teman ya. Nah, ini maaf, jadi berhenti sendiri. Koneksinya lagi jelek. Nah, kira-kira seperti ini. Ini bisa lanjut ke sini. Kalau mau full pohonnya, kita pakai warna hijau muda lagi. Hijau tua lagi. Kak, ada rekomendasi pensil sama penghapus buat bikin sketsa? Oh ya, kalau saya pakai Faber-Castell yang mekanik gini ya, teman-teman ya. Nah, terus untuk penghapus ini eh, saya biasanya ada berbagai variasi penghapus. Jadi kalau ini penghapus yang biasa, tuh ya. Terus ini penghapus untuk detail gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau misalkan kita perlu menghapus yang kecil-kecil gitu. Nah, kalau ini penghapus, ini namanya Kneadable, Kneadable apa? Eraser gitu. Jadi ini bisa dibentuk-bentuk, teman-teman. Ini biasanya saya gunain ini buat ngilangin sedikit pensil yang mau ditimpa cat air ini gitu, biar nggak terlalu kelihatan sketsanya seperti itu. eh ini kuas nomor berapa? Ini bebas aja ya, teman-teman. Tergantung punyanya kuas nomor berapa ya. Bisa pakai kuas yang agak gede untuk me-wash pintunya ini, juga bisa pakai yang kecil untuk membuat apa pohon-pohon dedaunannya ini ya. Ini fleksibel aja, teman-teman, karena ini untuk beginner ya. Jadi saya tidak mengharuskan kuas-kuas tertentu seperti itu. Ini bisa kita lanjut lagi. Pernah upload artwork untuk dijual ke Microstock. Nah, kebetulan kalau Microstock saya belum pernah ya, teman-teman ya. Jadi selama ini saya bikin buat brand maupun bikin untuk commission gitu. Kalau upload ke Microstock, kebetulan belum pernah ya, belum pernah coba, dan belum ada waktu sih sebenarnya, jujur. eh, Penuh dengan kerjaan yang lain gitu ya. Nah, lalu untuk tangkainya kita bisa pakai warna coklat, kita campur warna sedikit hijau, kira seperti ini. Kita pakai
seperti ini nih teman-teman. Nah, ini kita sudah mengaplikasikan tadi yang kita pelajari ya teknik-tekniknya gitu kan, dari mulai kita pakai wet ya, masih basah, terus kita timpa lagi warna yang masih basah, terus tadi ini kita wet on dry gitu ya, atau dry on wet gitu sama aja. Terus oh ya, kita belum bikin background, misalnya ini mau sedikit bisa kita pakai terapkan background ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya background masih agak susah pakai kuas, bisa dibantu pakai tisu. Nah, seperti ini teman-teman. Kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira kok bikin nih jadi bentuk background apa yang tadi dihapus ya pakai kuas. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi nih teman-teman? Berhubung masih ada sedikit waktu ya. Nah, nanti kalau teman-teman ikut kelas selanjutnya, nanti kita bisa belajar gimana sih caranya menentukan, membuat warna gitu ya, komposisi warna, terus menentukan value gitu ya, value sebuah benda gitu. Misalnya apa namanya, bentuknya kotak itu warnanya seperti apa sih biar bisa terbentuk 3 dimensi seperti itu. Apa nih? Background diaplikasikan untuk cookies apa aja, Kak? Nah, biasanya sih kalau background itu tergantung ini ya, tergantung penggunaan ya. Misalnya teman-teman mau bikin tadi eh, efek lighting gitu, efek apa namanya kan kalau ada salah sebuah benda gitu ya, terus kena kena cahaya gitu kan. Nah, itu kan menimbulkan warna yang transparan. Nah, itu bisa digunakan untuk tadi menghapus pigmen yang ada itu gitu. Itu bisa diaplikasikan buat itu. Tapi selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan teknik. Jadi pada prinsipnya watercolor ini kita kalau ingin menciptakan warna putih, kita nggak perlu pakai warna putihnya watercolor. Kita cukup apa namanya meninggalkan warna kertasnya ini kertasnya ini sebagai warna putih gitu teman-teman. Jadi lightingnya itu nanti dari kertasnya itu sendiri gitu. Karena kalau pakai warna putih putih dari apa namanya cat airnya itu nanti warnanya akan terkesan ini opak. Jadi warnanya itu kayak apa ya? Kurang natural kayak gitu. Jadi kayak kayak kita pakai tip X gitu loh, seperti itu. Jadi prinsipnya kalau watercolor itu putihnya menggunakan kertasnya itu sendiri. Teknik dry brush. Oh, Kak, tadi dry brush itu sebenarnya ini ya, kalau dry itu kan berarti kan nggak pakai air gitu ya. Apa maksudnya kita menggunakannya tadi ketika sudah kering, terus kita baru timpa cat yang lain itu juga teknik tadi dry on wet gitu ya, atau wet on dry gitu. Kak, boleh dibuatkan tutorial membuat rumput dengan daun runcing. Oh ya, boleh ya. Bisa. Kalau runcing sebenarnya prinsipnya menggunakan kuas yang ujungnya runcing gitu, teman-teman. Jadi, kalau bikin rumput, misalnya nih contohnya ya, saya sedikit berikan contoh. Tadi kalau mau bikin yang garis yang runcing, itu harus tidak terlalu menekan kuasnya, teman-teman. Jadi nanti akan membentuk garis yang tipis, seperti ini. Kalau semakin ditekan, dia akan semakin lebar bidangnya. Jadi kalau mau runcing langsung ini apa namanya di ujungnya aja gitu. Kalau mau bikin ini ya
eyeliner gitu ya, jadi nempel di ujungnya aja gitu. Oke, karena waktunya sudah habis nih teman-teman, mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Alma ya. Kak Alma ya. Oke, wait. Mungkin sebelum kita tutup kelasnya juga ya Kak, aku izin share screen lagi. Sebentar. Ini, oke. Oke, ini udah ada ya. Jadi buat teman-teman nih, boleh banget kalau misal nanti pengen ikut kelas lanjutannya Kak Intan, teman-teman boleh ikut dan daftar melalui apa? Melalui grup WA gitu ya teman-teman ya. Ntar di chat aja admin WA-nya. Untuk tanggalnya itu di tanggal 17 September sama di jam 1 juga. Dan juga ntar itu ntar di sana teman-teman kayak yang tadi udah Kak Intan jelasin bakal banyak belajar lah ya Kak ya, yang pastinya beda dari hari ini. Nah, selanjutnya kalau teman-teman pengen dapat diskon nih, teman-teman bisa banget update kelasnya Kak Intan hari ini dengan tag Amazing dan juga IG-nya Kak Intan. Ntar teman-teman bisa dapat diskon sebesar 10% ya teman-teman. Jadi dari harga 100.000 ntar teman-teman cuma perlu bayar di 90.000 aja, kayak gitu. Nah, jadi mungkin sambil aku tungguin gitu ya, kalau ada yang pengen nge-screenshot boleh banget ya aku hitung mundur gitu dari 5 sampai 1 gitu ya. Mulai sekarang ya teman-teman ya. Aku hitung mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2. Ada yang nanya nih Kak, masterclass berapa jam Kak gitu? Kalau masterclass itu dia di 60 sampai 120 menit teman-teman, tergantung tergantung apa, biasanya itu tergantung materi 2 dan jam. juga dan juga keaktifan teman-teman ya. Jadi kalau di masterclass itu teman-teman bisa banget on cam dan juga on mic dan tanya sepuasnya, tapi kalau misal teman-temannya nggak ada yang tanya nih di masterclass, itu juga pastinya bentar banget, tapi sayangnya teman-teman udah bayar tapi, nggak nanya itu kan sayang banget ya. Jadi mending kalau ikut masterclass dioptimalin buat tanya-tanya dan juga entar itu teman-teman selain dapat sertifikat juga teman-teman bakal dapat mentoring, selama 1 minggu ke depan setelah masterclass-nya berjalan melalui WhatsApp group, kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman entar, abis ngegambar lagi terus konsultasi lagi ke Kak Intan itu bisa banget. Jadi, menurut aku 100.000 itu harga yang sangat murah banget ya teman-teman ya, jadi boleh banget langsung daftar aja ke admin WhatsApp. Kayak gitu, mungkin kalau dari aku itu aja, kalau ada yang mau ditanya lagi boleh ke admin WhatsApp ya teman-teman. Kalau dari Kak Intan sendiri apa udah cukup Kak, atau masih ada yang ingin disampaikan? Halo, mungkin Kak Intannya terkendala sinyal ya Kak ya? Iya, mohon maaf Kak tadi sempat berkali-kali out ya kalau yang ini ya, tapi tadi kalau yang satunya kayaknya tadi masih on cam ya. Ya mohon maaf sekali teman-teman. Mungkin ada yang Nanti mau kalau ada, disampaikan Kak, sebelum aku tutup kelasnya nih? oh ya oke. Ya baik, terima kasih teman-teman sudah join kelas hari ini ya, semoga bermanfaat. Nanti kalau apa namanya butuh penjelasan lebih lanjut tadi bisa ikuti master kelasnya. Terus nanti kalau teman-teman ini tadi IG saya dan juga Mas Ing ya teman-teman ya. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, karena dari, Kak Intannya juga sudah beres dan waktunya yang sudah habis, sekali lagi terima kasih Kak Intan untuk waktunya siang-siang, di hari Minggu ini ya, harusnya istirahat tapi, Kak Intan ngisi kelas nih. Sekali lagi terima kasih, juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi, semoga kita ketemu lagi di masterclass gitu ya, jadi jangan lupa untuk join masterclass-nya Kak Intan, karena, kelasnya udah beres, aku izin